Oke, jadi ini menghadapi anggota keluarga atau orang-orang terdekat kita yang tidak dewasa. Saya kasih sebuah ilustrasi untuk kalian yang sedang melalui hal ini ya. Setiap tahun Cynthia menghabiskan 1 minggu di desa untuk mengunjungi ibunya. Setiap dia tinggal di rumah ibunya, dia itu di sana merasa terus-menerus diserang dan rusak oleh karena kritikan ibunya. Setelah 24 jam pertama mungkin dia itu berperilaku baik, hubungan tersebut tiba-tiba merosot ke titik di mana Cynthia dan ibunya ini mengalami beberapa pertengkaran dalam sehari. Jika Cynthia tidak menanggapi ibunya, dia ditegur karena tidak mendengarkan. Jika ia mencoba membela diri, ibunya hanya akan mengalihkan pembicaraan dan membahas kegagalan-kegagalan Cynthia yang lainnya. Tahun ini Cynthia telah memutuskan untuk menangani kunjungannya ini dengan cara yang berbeda. Dia menginap di sebuah hotel, meskipun ibunya bersikeras agar dia itu tinggal di rumah. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengunjungi teman-temannya dan dia lebih sedikit menghabiskan waktu sama ibunya. Dia juga menolak untuk bertemu dengan tantenya yang seringnya itu bergabung sama ibunya untuk bertengkar, jadi 2 lawan 1. Terlepas dari kenyataan bahwa perkelahian yang terjadi itu jauh lebih sedikit dan perpisahan dengan ibunya ini juga lebih baik, dan meskipun merasa lebih aman dan tidak terlalu sering terpukul, Cynthia merasa bersalah atas keputusan ini. Dia bilang, "Saya membenci diri saya sendiri karena saya telah melakukan ini. Saya seharusnya kan menyayangi dan menanggung segala sesuatu demi ibu saya." Di sini ada value diri yang kita kaji ya. Jadi ini saya sedang mengumpulkan materi untuk memperbaiki penghargaan diri kita. Sebenarnya ini bahan healing saya untuk pria di ambang cerai ini sebenarnya. Jadi untuk kasus-kasusnya akan kita kaji dari 4 filter value yang tidak sehat. Walaupun value ini terkadang adalah karena dorongan budaya dan terkadang agama. Di kasus ini value-nya Cynthia ini tidak realistis. Dia merasa bersalah sebab itu didasarkan pada suatu prinsip yang dia anggap benar, yaitu dia harusnya menanggung ibunya daripada suatu evaluasi yang realistis mengenai apa yang telah terjadi dan konsekuensi atas mengganti strateginya. Bila Cynthia melihat konsekuensi strategi barunya ini, dia akan melihat bahwa dia sebenarnya merasa lebih aman dan juga tenang, dan dia juga melihat bahwa konflik antara dia dan ibunya berkurang banyak dan dia dan ibunya malah hubungannya membaik saat mereka berpisah. Sebenarnya malah win-win. Dari sini saya ingin kamu mengkaji value-mu, apakah tidak realistis atau sesuatu yang disuntikan dari orang tua sebagai value yang terlalu rigid, atau apakah itu mungkin membatasi kehidupanmu. Dari situ kamu juga akan lebih punya kemampuan untuk melepaskan dirimu dari sebuah outcome yang kamu inginkan dari mereka itu apa, dan lebih fokus pada apa yang membuatmu merasa aman dengan hubunganmu dengan kerabat yang toksik bagimu tersebut, dengan boundary setting yang kamu lakukan sendiri yang pernah saya bahas di video lain itu. Forgiveness juga akan sangat membantu. Apakah kamu bisa melakukan ini atau tidak itu hakmu, tetapi forgiveness is good for our own sake. Dan saat kamu berempati bahwa hurt people, bahwa mereka punya sejarah hidup dan masa kecil yang mungkin lebih menyakitkan dari kita bisa memberikan mereka suatu pengertian di atas batasan baru yang kita pasang demi diri kita dan mereka. At the end of the day, we want a win-win solution as much as we want. My dude, I really like your questions and comments from the beginning. It shows that you're a person with growth mindset. So keep it up.